Pernah nggak sih kita sebagai orang tua ngerasa capek banget, bingung, terus bertanya-tanya, ini salahnya di mana ya? Nah, dalam paparan kali ini kita akan coba lihat dunia pengasuhan dari sudut yang sedikit berbeda. Bukan soal gimana cara memperbaiki masalah, tapi lebih ke gimana cara memahami dan menyentuh hati anak kita. Oke, ini dia nih pertanyaan yang mungkin bikin banyak dari kita susah tidur. Kenapa ya anakku suka membantah? Kok susah banget sih diatur? Apa aku ini orang tua yang gagal? Wajar kok kita bertanya-tanya kayak gitu. Tapi jawabannya mungkin nggak seperti yang kita duga selama ini. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Coba deh resapi kalimat ini. Karena ini bisa mengubah cara pandang kita. Perilaku buruk itu ternyata bukan vonis, tapi sebuah gejala. Kayak protes diam-diam dari seorang anak karena ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Jadi yuk kita coba sama-sama belajar mendengarkan jeritan hati itu. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba mendiagnosis ulang. Kita akan bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya kenakalan itu. Ini langkah pertama yang penting banget sebelum kita bisa kasih obat yang pas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nggak ada tuh yang namanya anak lahir dengan bakat nakal. Seperti yang disebutkan dalam hadis, setiap anak itu lahir di atas fitrah, dalam keadaan suci, bersih. Orang tuanya lah yang kemudian mewarnai mereka. Jadi, kalau ada perilaku yang menyimpang, jari pertama yang harus kita tunjuk adalah ke diri kita sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Kalau kita udah paham akarnya, sekarang kita beralih ke solusi. Dan disinilah kuncinya. Perjalanan untuk memperbaiki anak itu harus banget dimulai dari perbaikan diri kita sendiri, ya kan? Gimana kita bisa menuangkan air dari teko yang kosong? Ini adalah fondasi dari segalanya. Percaya atau enggak, kondisi hati kita sebagai orang tua itu punya koneksi batin yang kuat banget sama hati anak. Kalau hati kita keruh, gelisah karena jauh darinya, kegelisahan itu tuh kayak menular ke anak. Sebaliknya, kalau hati kita tenang karena taat, ketenangan itu juga akan mengalir ke jiwa mereka. Potongan ayat dari surat Al-Kahfi ini, wah, ini rahasia besar dalam Al-Quran. Ini adalah bagian dari kisah Nabi Musa dan Khadir, di mana Khadir membangun kembali sebuah dinding yang mau roboh. Kenapa? Untuk melindungi harta dua anak yatim. Alasannya cuma satu, seperti yang disebut di ayat ini, karena ayah dari kedua anak itu adalah orang yang solih. Jadi, poin pentingnya ini dia. Amal solih kita, solat kita, sedekah kita, semua ketaatan kita hari ini, itu sejatinya adalah investasi dan tabungan terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Kesolihan itu jadi semacam perisai spiritual yang akan menjaga mereka, bahkan nanti saat kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Dan ini adalah senjata kita yang paling ampuh. Doa orang tua untuk anaknya itu dijamin terkabul. Nggak ada penghalangnya. Jadi lain kali kalau kita lagi kesel banget sama kelakuan anak, coba deh ubah amarah itu jadi doa. Daripada keluar sumpah serapah, lebih baik kita bisikin dalam hati, ya Allah lembutkan hatinya, jadikan ia anak yang solih. Oke, setelah hubungan kita ke atas kita perbaiki, langkah berikutnya adalah memperbaiki cermin yang dilihat anak kita setiap hari. Cermin itu, ya, diri kita sendiri. Ini kaidah emas dalam pengasuhan. Anak-anak itu peniru yang paling ulung. Mereka itu kayak CCTV yang merekam setiap gerakan dan kata-kata kita. Kita mau anak yang jujur, ya kita harus jadi contoh kejujuran. Kita mau anak yang santun, ya kita harus jadi teladan kesantunan. 1000 nasihat itu bakal kalah sama satu teladan yang nyata. Dan masalah ini serius banget loh. Al-Quran sendiri ngasih peringatan yang sangat keras. Kalau omongan dan perbuatan kita nggak sinkron, itu bukan cuma bikin anak nggak percaya lagi sama kita, tapi juga mendatangkan murka Allah. Anak itu punya radar yang peka banget sama kemunafikan. Dan kalau rasa hormatnya udah hilang, pintu kenakalan bisa terbuka lebar. Nah, sekarang kita masuk ke inti emosional dari pengasuhan. Bagian ini ngebahas soal keadilan. Bukan cuma adil soal materi ya, tapi juga soal curahan kasih sayang. Ini sering banget jadi akar masalah persaingan antar saudara. Pertanyaan ini sengaja diajukan untuk membawa kita ke sebuah kisah yang dalam banget pelajarannya di dalam Al-Quran. Sebuah kisah tentang cinta, cemburu, dan betapa berbahayanya dampak dari perasaan tidak diperlakukan adil. Nah, ini dia. Ini adalah isi hati dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Mereka merasa ayah mereka Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf. Pelajarannya apa?
Walaupun seorang nabi seperti Yakub berusaha seadil mungkin secara materi, urusan cinta di hati itu kan sulit ditakar. Dan persepsi pilih kasih inilah yang dirasakan oleh anak-anaknya yang kemudian memicu rasa iri dengki yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa sensitifnya anak-anak soal timbangan cinta. Dan inilah efek hancurnya dari sikap pilih kasih. Ini kayak racun yang bekerja dua arah. Satu sisi, dia bisa merusak jiwa anak yang dianak kemaskan, bikin dia sombong. Di sisi lain, dia menghancurkan hati anak yang merasa dibuang, menanamkan rasa rendah diri dan dendam. Dua-duanya jadi korban, dan hubungan persaudaraan mereka yang jadi taruhannya. Perintah dari Rasulullah ini jelas dan tegas banget. Beliau langsung mengaitkan antara berbuat adil kepada anak dengan takwa kepada Allah. Jadi ini bukan lagi sekedar tips parenting biasa, tapi ini adalah bagian dari iman kita. Dan adil di sini mencakup segalanya, hadiah, pujian, perhatian, bahkan sebuah ciuman. Coba deh bayangkan metafora ini. Setiap anak itu punya tangki cinta atau tangki bahan bakar emosional. Nah, seringkali perilaku buruk mereka itu cuma sinyal kalau tangki cinta mereka lagi kosong. Mereka berulah bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lagi mogok dan butuh diisi ulang dengan perhatian dan kasih sayang kita. Jadi, gimana cara ngisinya? Gampang kok. Pertama, hadir sepenuhnya. Bukan cuma badan kita di situ, tapi pikiran dan hati kita juga. Taruh dulu HP-nya, tatap mata mereka. Kedua, sentuhan fisik. Peluk, usap kepalanya. Sebuah pelukan itu kekuatannya luar biasa. Dan yang ketiga, apresiasi. Jangan pelit memuji. Fokus sama kebaikan mereka sekecil apapun itu. Lihat deh, mereka pasti akan berlomba-lomba berbuat baik. Oke, sebagai penutup, mari kita geser pola pikir kita ke jangka panjang. Karena mendidik anak itu bukan lari sprint, tapi ini adalah sebuah maraton. Poin pentingnya adalah nggak ada hasil yang instan. Pasti akan ada hari-hari di mana kita merasa capek, kecewa, dan rasanya mau nyerah. Nah, di saat itulah kita perlu ingat, tugas kita itu cuma berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Hasilnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah makna tawakal. Dan slide ini bisa jadi penghibur yang luar biasa buat kita. Kalau para nabi, manusia-manusia terbaik pilihan Allah saja diuji dengan anak-anak mereka, apalagi kita. Nabi Nuh nggak pernah berhenti menasihati anaknya sampai detik terakhir. Nabi Yakub juga nggak pernah putus asa, sampai akhirnya anak-anaknya bertaubat. Ini mengajarkan kita bahwa harapan untuk perbaikan itu akan selalu ada, selama kita nggak menyerah. Jadi, yuk kita akhiri pembahasan kita dengan perspektif baru ini. Mulai sekarang coba lihat setiap tantangan dari anak kita bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah undangan. Undangan untuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih solih, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, perjalanan mendidik anak adalah perjalanan mendidik diri kita sendiri juga.